تنسى كل ده، وانا يا نبي مليان حنان ما يحسوش غير اللي ده، الحب في القلب افتياء. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang paling mulia adalah kaum muslimin dan muslimat yang penuh rahmat Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah diizinkan Allah untuk dapat beribadah, mengabdi sebagai hamba kepada Sang Khalik. Alhamdulillah, kita sudah berpuasa pada siang hari ini. Tanpa terasa sudah masuk hari ke-11. Berarti sudah 10 hari ya, hari ini hari ke-11. Jadi kalau istilah dalam pertandingan babak penyisian usailah sudah. Sekarang kita berada di 8 besar, 10 hari ke depan. Setelah itu terakhir kita akan masuk final. Perjalanan waktu sesungguhnya telah mengantarkan kita memasuki sampai pada hari ini. Itu adalah karena waktu. Kata orang, jauh berjalan, banyak dan lihat, banyak yang dilihat. Pengalaman adalah guru yang bijaksana, kata Pak Dokter. Nah, itu beliau sering ngomong seperti itu. Kalaulah ibadah puasa kita pada hari ini masuk sudah ke-11 dan berhasil ibadah puasa, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak seperti sebelum melaksanakan puasa, atau kita tidak seperti sebulan atau 11 hari yang lalu. Puasa sesungguhnya adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah di mana kita ditempa, di mana kita diospek, di mana kita digojlok, kalau kata orang Jawa, digojlok sama diospek. Bahkan kalau dalam istilah pewayangan di Jawa itu, kita dimasukkan dalam kawah candra di muka. Kawah candra di muka itu kawah gunung, mendidih airnya, kita dimasukkan maklep. Itu ceritanya Gatot Kaca, seperti itu. Disinilah kita disekolahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam madrasah Ramadan. Belajar supaya kita lebih siap untuk menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan hidup, supaya kita mampu melihat persoalan hidup yang jauh ke depan, bukan hidup untuk hari ini saja. Nah, untaian kata-kata seperti ini sebenarnya sulit itu diucapkan, harus dikarang dulu. Pak Rizal. Bukan untuk hidup hari ini, tetapi untuk hidup yang akan datang atau jangka panjang. Jangan kita sebagai kaum muslimin terjebak di dalam keuntungan sesaat, tetapi merugi untuk selama-lamanya. Inilah nuansa madrasah
yang insya Allah diajarkan kepada kita, yang sesungguhnya puasa adalah sesungguhnya bukan untuk kita semakin lemah, tetapi menurut Pak Dokter adalah puasa justru meningkatkan etos kerja kita. Apa etos kerja? Etos kerja adalah semangat, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang itu memiliki temperamen batin. Tidak diputus Pak Ruli ini suka mutus-mutus. Temperamen, kestabilan batin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dari sisi mana kita melihat bahwa puasa juga, karena di sini temanya adalah puasa dan etos kerja. Dari sisi mana kita melihat puasa, kemudian di sisi lain adalah etos kerja atau semangat, keyakinan untuk bekerja, semangat untuk keyakinan lebih daripada hari ini. Saya pada kesempatan ini, karena jangan sampai dibilang bukan kultum, maka akan saya bahas satu saja. Kita belajar bareng dan sesungguhnya Bapak Ibu itu sudah lebih memahami. Kita hanya sekedar mengingat bersama-sama bahwa sesungguhnya kalau kita manusia tidak diingatkan, kita akan lupa. Manusia berkata dari, berasal dari kata, kalau menurut Ustadz Qadir adalah nasyayan sah, kita tuh sering banyak lupanya. Maka kita sama-sama mengingat kembali, bukan untuk bermaksud mengajari. Ramadan mengajarkan kepada kita sebenarnya banyak ajaran-ajaran. Bisa juga sabar mengajarkan kepada kita, bisa juga mengajarkan istiqomah, bisa juga Ramadan mengajarkan kepada kita untuk ikhlas dan lain sebagainya. Karena betapa kayanya Ramadan itu kalau kita gali, apalagi kalau digali oleh ilmuwan. Jamaah rahmatullah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini satu saja yang ingin kita sama-sama mengingat, yaitu Ramadan mengajarkan kita dengan silabi bernama sabar. Silabi itu yang kita akan sama-sama ini. Nah, sebelum kita masuk, tentu kita ingin tahu dulu apa sih sabar. Jangan sampai kita nanti dipukul, pangpung, benjol-benjol, diam. Kenapa kamu diam? Sabar. Di pinggir sungai kita didorong masuk ke sungai sampai luka-luka. Kenapa kamu diam? Sabar. Ini pengertian sabar ini saya mencoba mengutip dari buku Mempertajam Mata Batin oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, dalam buku itu jelaskan kata sabar berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa yang lain lah. Apa artinya? Yaitu berasal dari kata as-sabru yang berarti tahan. Berarti tahan. Sehingga dari situ dapat dipahami bahwa sikap yang dikatakan sabar itu adalah orang yang memiliki ketahanan jiwa, tahan banting, tidak mudah menyerah dan tidak mudah hancur. Atau dengan kata lain diartikan sikap yang tidak lemah, semangat, tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira orang-orang yang sukses itu tidak ada bekal sabar.
Oh, sabarnya luar biasa orang sukses. Pernah saya ceritakan. Kalau kita baca dalam buku Anak Singkong Khairil Tanjung, wah itu luar biasa itu beliau tuh. Insya Allah setelah Masjid Agung selesai, informasi Pak Khairil Tanjung akan membangun rumah sakit du'afa Jabdul Data Lama. Itu sekedar ini ya, ada yang senyum-senyum Mas Haril ya. Jangan dikira orang-orang yang sukses pada hari ini itu bukan orang-orang yang sabar. Tetapi orang-orang sabar adalah akan memetik buah dari sebuah pohon, di mana pohon itu ada daun, ada ranting, ada batang, ada akar. Buah yang manis itulah yang disebut sabar. Proses kemudian berbuah kepada yang namanya sabar. Rasul dalam berdakwah diludahi, dalam berdakwah dicaci, dimaki. Itulah kesabaran Rasul. Tapi Rasul kuat, tegar, tidak pernah menyerah. Itulah sabar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas saja. Karena kalau kita perpanjang ada dalil ABC, saya pikir tidak perlu. Nah, sekarang kurikulum sabar itu mengajarkan, mendidik kita seperti apa dalam kaitannya puasa. Ya, kemarin sudah saya merangkum aja dari awal, mulai dari pertama sampai kemarin, bahwa ketika kita berpuasa, siang hari kita siapkan segala makanan-makanan yang seolah-olah makanan itu menyegarkan kepada tenggorokan dan kerongkongan kita. Kita hidangkan di atas meja. Bayangkan Bapak Ibu kalau siang itu gas LPG 3 kilo itu serasa melon. Bayangkan. Kalau siang seperti itu. Belum lagi ketika siang Bapak dan Ibu, kalau istilah Jawa itu orang puasa itu ngelak, ngeleh, ngeluh dan ngantuk. 4. Apa ngelak? Ngelak itu haus, ngeleh itu lapar, ngeluh itu sakit kepala. Orang puasa sering sakit kepala dan sering ngantuk. Jadi tadi saya dicari, Pak Agus di mana? Saya bilang saya di gazebo, karena di ruangan saya mengantuk, saya jalan si pandang ngantuk. Dan begitu pembawaan puasa itu, kalau tidak haus, lapar. Kalau tidak lapar, sakit kepalanya. Kalau tidak itu ngantuk. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, melihat es di pinggir jalan sangat segar. Wow. Tetapi setelah itu kita beli, Bapak Ibu sekalian, kita hidangkan. Setelah kita hidangan, habis tadarus menunggu buka puasa, sudah datang asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah. Kemudian dari tempat lain, Allah, cepat ambil gelas minum, padahal Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum, bukan Allahu akbar. Astagfirullah. Nah, kita tidak akan berani untuk mencicipi cendol yang segar tadi siang. Kita tidak berani mencicipi melon yang seperti gas 3 kg. Tidak kita bisa minum cola. Tidak bisa kita makan tetu kalau belum waktunya. Tetu. Tetu ya. Tetu itu kue khas Palu, yang ketan dengan santan di atasnya, atau tepung dan ketannya. Kita nggak berani sebelum datang waktu maghrib azan. Nah, disinilah betapa madrasah Ramadan itu mengajarkan kedisiplinan yang sangat-sangat luar biasa. Ternyata kedisiplinan ini
madrasahnya adalah lewat puasa bulan Ramadan. Orang-orang yang berhasil dalam puasanya mencapai la'allakum tattaqun itu adalah orang yang disiplin ketika melaksanakan puasa. Seorang pengusaha yang sukses tentu orang-orang yang disiplin dalam mengelola usahanya. Seorang anak murid yang berprestasi tentu disiplin mulai dari pelajar yang diberikan oleh gurunya sampai menuju kepada ujian. Ya, walaupun sekarang ini anak-anak sekolah kita itu tidak ada ujiannya. Anak sekarang ini, anak sekolah itu tanpa ujian, pokoknya naik kelas terus. Sekarang ini tidak tahu kualitasnya nanti akan seperti apa. Kalau kita dulu kan ada berapa buku yang wajib dihafal, ada peta buta kita dulu itu. Peta tidak ada apa-apanya, nomor 1 titik itu negara mana. Sekarang nggak ada, karena nggak ada ujian. Jadi anak-anak nyantai hari ini. Ya, kita nggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Anak-anak yang sukses akan disiplin. Makanya waktu kami kuliah dulu, Bapak dan Ibu yang sudah tahu mencari duit, tidak disiplin belajar, akhirnya terlambat selesai kuliahnya. Kenapa? Karena tidak disiplin dari semua sisi. Ternyata puasa itu mengajarkan untuk disiplin. Ketika disiplin, etos kerja kita akan naik. Inilah kaitannya kalau kita mau kait-kaitkan antara puasa dan etos kerja. 1, tidak usah khawatir, masih ada Bapak dan Ibu ya, masih ada di sini. Panjang ini, tapi jangan khawatir, tidak panjang-panjang. Nanti Haji Eti nanti cepat keluar kalau panjang-panjang. Maaf Bu Haji Eti. Oma. Yang kedua, madrasah puasa yang diajarkan kepada kita adalah dari kurikulumnya adalah menjaga hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai puasa. Ya puasanya sah aja lah, yang penting tidak makan dan minum, sah. Tapi nilai-nilai puasanya itu rusak tidak. Itu yang diajarkan oleh puasa. Sehingga kamin so'imin laisa lahu min siyam ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak ada yang diperoleh, tidak ada yang didapatkan kecuali ju' wal atas, lapar dan haus. Ju' lapar, atas haus. Ini yang kedua. Apa pelajaran dapat diambil di sini? Yang dapat diambil dari sini adalah kita menginginkan puasa yang kita lakukan betul-betul termanage, betul-betul mampu mengendalikan diri kita supaya puasa kita tidak rusak. Kenapa? Banyak orang puasa tidak dapat kecuali lapar dan haus karena tidak memperhatikan hal-hal yang merusak puasa. Apa itu? Banyak. Di antara yang merusak puasa adalah kita kadang cerita keselio, kemudian menjelek-jelekan orang. Oh, itu puasa tetap sah-sah aja, tapi nilai puasa kita kalau harusnya itu dapat nilai peringkat A, itu mungkin hanya dapat peringkat C ya. Itu kan kalau dalam PMPCT kan seperti A, B, C, D ya. Oleh sebab itu, inilah manajemen diajarkan dalam madrasah di kurikulum Ramadan. Jadi luar biasa, manajemen diajarkan puasa, memanage diri, mengendalikan diri supaya tidak rusak puasanya. Kan sekarang jamaah dimuliakan Allah, kenapa jalanan macet?
Ya, jalan macet terjadi kalau yang sering itu sudah ada lampu merah masih terobos. Kemudian dia sudah tanggung, mau terus yang depan sudah maju. Akhirnya macet. Kenapa? Yang mobil tadi lampu merah tidak bisa mengendalikan diri, terus saja maju terus, pantang menyerah. Akhirnya macet. Antrian. Demikian juga antrian. Yang di depan antri, yang sudah memperoleh, dia tidak mau minggir. Yang di depan saling baku dorong, akhirnya kacau. Kenapa terjadi? Karena tidak ada pengendalian. Sampah. Satu sadar, ada sampah satu ditaruh di tong sampah. Tetapi yang satu nggak sadar, buang sampah sembarangan. Kan itu artinya tidak terkendali. Dan lain sebagainya, mulai dari anak-anak, mulai dari dalam rumah. Kalau semua tidak mengendalikan diri, sampai kita bertetangga, kalau tidak bisa mengendalikan diri, salah sedikit bakal lain. Itu kalau tidak bisa mengendalikan diri. Inilah pengendalian diri, manajemen inilah yang diajarkan oleh puasa Ramadan, sehingga siapa-siapa yang berpuasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat tatakun, maka tidak tanggung-tanggung ajaran yang luar biasa diajarkan oleh puasa, akan punya stabilitas temperamen batin atau mempunyai pengendalian diri yang luar biasa. Dan kalau ini sudah ada, maka akan terjadilah namanya ketentraman, kenyamanan. Kalau dalam suatu negara akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang yang sukses, orang yang berhasil harus mampu mengendalikan diri, harus memanage. Kalau dia pengusaha, memanage usahanya. Kalau usaha tidak dimanage, tidak dikendalikan, maka di akhir tahun ketika membuat neraca, maka neraca akan miring dan merugi. Puasa mengajarkan untuk pengendalian diri. Itulah salah satu mengapa puasa itu dapat meningkatkan etos kerja. Satu lagi, kan kultum judulnya ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah sabar untuk beramal, beriman bahwa dalam puasa kita ini seluruh amal-amal kita dilipat gandakan. Contoh, dalam bulan puasa ini kalau kita membaca Al-Quran, setiap huruf itu mempunyai kebaikan 10 kali kebaikan. Kalau itu jadi pahala, jadi 10 pahala. Kalau alif, lam, mim sudah 3 huruf berarti 30. Kita berpacu selama Ramadan tadarus. Kita bayangkan tadarus 1 juz itu berapa huruf, dikali 10 setiap hurufnya. Dan setiap kita melakukan sesuatu di bulan Ramadan, diajarkan tidak ada sandaran yang amalan-amalan kita lakukan selain berharap mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mengharap ridho Allah. Tadarus yang kita lantunkan setiap hari, ada yang 1 hari 1 juz, ada di antara kita 1 hari itu 3 juz, ada yang 1 hari sampai 5 juz karena setiap habis salat 5 waktu itu 1 juz, ada yang 1 hari 10 juz, sehingga kalau 1 hari 10 juz 3 hari tamat. Dalam 1 bulan berapa juz? Kenapa dilakukan? Itu hanya satu, bahwa amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah. Kalau tadarus 10 kali. Belum lagi amalan-amalan yang lain, memberi makan orang yang memberikan buka puasa pada orang. Pahalanya adalah orang yang kita beri makanan itu pahalanya
juga diberikan kepada kita, tetapi puasa kita pahalanya tetap. Kalau kita memberikan makan 10 orang, berarti kita mendapat pasokan pahala puasa 10 ditambah dengan puasa kita. Disinilah bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam kurikulum ini adalah mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sukses adalah bukan berharap dari manusia, tetapi orang yang sukses adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ajaran dari puasa. Kalau orang hanya bersandar kepada orang, kalau tidak sukses akan mengalami kekecewaan. Tetapi kalau orang bersandar kepada Allah, kalau sukses tidak bakalan sombong, kalau tidak sukses dia tidak bakal kecewa. Karena la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan selain yang diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan kepada kita sekalian bahwa setiap pekerjaan kita yang kita lakukan ada dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kemaslahatan makhluknya maka orang berlomba-lomba untuk giat melakukan satu amal, giat untuk berbaik kepada orang, dengan satu harapan adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ridhoilah kami akan syurga-Mu. Dan jauhilah kami dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka Sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, suka menerima, maka maafkanlah Engkau. Wahai yang Maha